wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astrid Audrey Milenia, NPM 1902040023. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini, saya akan menjelaskan apa itu peranan kurikulum dan peranan guru dalam pengembangan kurikulum. Baiklah, sebelum kita membahas materi yang akan saya bawakan, saya akan menjelaskan sedikit saja tentang pengertian dari kurikulum. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Penyusunan perangkat mata pelajaran ini disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan setiap jenjang pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut, serta kebutuhan lapangan kerja. Lama waktu dalam satu kurikulum biasanya disesuaikan dengan wujud dan tujuan dari sistem pendidikan yang dilaksanakan. Kurikulum ini dimaksudkan untuk dapat mengarahkan pendidikan menuju arah dan tujuan yang dimaksudkan dalam kegiatan pembelajaran secara menyeluruh. Fungsi kurikulum: 1. Kurikulum berfungsi sebagai alat atau media untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, kurikulum berfungsi sebagai perorganisasi belajar yang tersusun dengan cermat. Kurikulum selalu disiapkan dan dirancang bagi siswa sebagai salah satu aspek yang akan dialami oleh siswa. Yang ketiga, kurikulum juga berfungsi sebagai pedoman, misalnya A. Pedoman kerja bagi guru dalam menyusun dan mengorganisasi pengalaman belajar siswa. B. Pedoman guru untuk mengadakan evaluasi terhadap tingkat perkembangan siswa dalam kerangka belajar mereka. Yang C. Pedoman bagi guru dalam mengatur kegiatan dan pembelajaran siswa. Terus yang keempat, fungsi kurikulum bagi pimpinan. Kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam mengadakan fungsi supervisi, yakni A. Memperbaiki situasi belajar agar lebih kondusif. Yang B. Menciptakan situasi belajar yang menunjang bagi situasi belajar siswa ke arah yang lebih baik. Dan yang C. Memberikan bantuan kepada para guru dalam menjalankan tugas kependidikan mereka. Komponen pokok kurikulum. Kurikulum memiliki 5 komponen utama, yakni 1. Tujuan, 2. Materi, 3. Strategi pembelajaran, 4. Organisasi kurikulum, dan yang kelima, evaluasi. Kelima komponen tersebut memiliki keterkaitan yang erat dan tidak bisa dipisahkan. Peranan guru dalam pengembangan kurikulum. Guru sebagai pengembang kurikulum harus mampu menerjemahkan, menjabarkan, dan mentransportasikan nilai-nilai yang terkandung dalam kurikulum kepada anak didik. Dalam pengembangan kurikulum, guru dapat melaksanakan beberapa kegiatan, yaitu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum. Melalui perencanaan kurikulum, guru dapat memperkirakan apa yang hendak diwujudkan dalam proses belajar mengajar. Setelah membuat rencana pengajaran, kegiatan guru berikutnya adalah melaksanakan kurikulum yang disebut juga dengan pelaksanaan proses belajar mengajar. Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar, yaitu mempersiapkan anak didik dalam kondisi belajar, membahas materi, mengadakan penilaian dan tindak lanjut untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembelajaran. Kegiatan guru dalam merencanakan kurikulum. Kurikulum dapat dilaksanakan dengan baik, dibutuhkan adanya suatu perencanaan yang sistematis dan memadai. Melalui perencanaan diharapkan dapat memperkirakan tentang apa-apa yang hendak diwujudkan sewaktu proses belajar mengajar terjadi. Adapun perencanaan ini meliputi menentukan tujuan pengajaran, menentukan bahan pelajaran, menentukan metode dan alat pengajaran, dan merencanakan penilaian pengajaran.
Langkah pertama yang harus ditempuh guru dalam merencanakan proses belajar mengajar adalah menentukan tujuan yang ingin dicapai setelah pelaksanaan proses belajar mengajar berlangsung. Tujuan dapat memberi pedoman terhadap apa yang akan dilakukan dan bagaimana cara melaksanakannya. Tujuan dapat juga digunakan sebagai patokan untuk mengetahui hingga mana tujuan tersebut tercapai. Pengembangan kurikulum merupakan proses dinamika sehingga dapat merespon terhadap tuntutan perubahan struktural pemerintah, perkembangan ilmu dan teknologi maupun globalisasi. Kebijakan umum dalam pengembangan kurikulum sejalan dengan visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional yang diterangkan dalam kebijakan peningkatan angka partisipasi, mutu, relevansi, dan efisiensi pendidikan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan pada video kali ini dapat diterima dengan baik oleh semuanya dan semoga dapat menjadi ilmu bermanfaat. Bye-bye. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.